يا مسرسين وسرقوني رحمه الله ويا أبي هريرة الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت لصاحبك يوم جمعة والإمام يخطب فقد غدوا أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله أمسكوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمه الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan mimbar ini khotib berwasiat khususnya kepada pribadi kami dan umumnya kepada panjenengan sedaya, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan imtak kita, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya, juga menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun juga
Takwa adalah modal yang paling utama, bekal yang paling sempurna untuk kebahagiaan dan keselamatan kita, baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada dua golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mohon ampun kepada Allah. Jadi taubat yang menjadi prioritas kehidupan di dunia ini perlu kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa taubat itu? Taubat itu berasal dari kata taba yatubu taubatan, atau ada ya'udu, roja'a yarji'u, artinya kembali. Jadi taubat itu artinya kembali dari perbuatan-perbuatan yang kelam menuju perbuatan-perbuatan yang terang. Yang asalnya kita berbuat kemungkaran, maka kita tinggalkan kemungkaran itu dan kembali kepada jalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang bertaubat setelah melakukan perbuatan dosa, setelah melakukan perbuatan yang zalim, setelah melakukan kemungkaran, wa aslaha, kemudian berniat untuk memperbaiki diri, untuk berbuat baik, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha yatubu 'alaihi, maka Allah akan mengampuni taubat-taubat manusia itu. Jadi man di sini umum, boten pandang sinten mawon. Baik itu orang yang berbuat dosa kecil ataupun dosa-dosa besar, ataupun melakukan perbuatan kemungkaran yang lain, mungkin pernah mencuri, mungkin pernah berzina, mungkin pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, maka dengan bertaubat semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia, setiap anak Adam pasti mempunyai salah dan dosa. Jadi tidak ada manusia, umat atau manusia dari anak Adam yang tidak terlepas dari perbuatan dosa. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pasti pernah mengalami perbuatan dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan setiap orang-orang yang pernah berbuat dosa, pernah berbuat zalim, sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa dan sebaik-baik orang yang pernah zalim, maka orang-orang itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu sinten mawon pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta sampai tiang, ada salah satu kisah yang diceritakan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Dalam sebuah hadis itu dijelaskan, dulu kata Rasulullah, di zaman Bani Israel ada seorang pembunuh, sudah membunuh 99 kali orang. Kemudian seorang pembunuh ini mencari seorang yang alim, yang bisa menunjukkan jalannya untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkanlah oleh masyarakat bahwasanya ada seorang
pendeta yang bisa menunjukkan. Datang dia kepada pendeta, lalu minta petunjuk kepada pendeta, wahai pendeta, saya telah membunuh orang sebanyak 99 kali, dan sekarang saya ingin taubat kepada Allah. Apa kira-kira taubat saya diterima oleh Allah, wahai seorang pendeta? Seorang pendeta jawabannya bagaimana? Pendeta menjawab, taubatmu tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian seorang pembunuh ini marah, dibunuhlah seorang pendeta yang menjawab taubatnya tidak diterima oleh Allah itu. Genap dia membunuh 100 orang. Kemudian dia terus mencari jalannya untuk taubat, tidak mengenal lelah. Habis membunuh 100 orang, tanya lagi kepada warga di mana ada seorang alim yang bisa menunjukkan jalannya pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang ditunjukkan kepada seorang ulama, seorang alim. Kemudian datanglah dia kepada seorang alim atau seorang ulama itu. Tanya, wahai orang alim, apakah taubat saya diterima oleh Allah sementara saya sudah genap membunuh 100 orang manusia? Kemudian orang alim mengatakan, apa yang bisa mencegahmu? Apa yang bisa mencegah taubat kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kiranya yang bisa menghalangi? Tidak ada. Taubat kamu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau begitu saya mohon petunjuk, wahai orang alim. Bagaimana caranya kita bertaubat kepada Allah? Orang alim mengatakan, kamu pergilah pada satu desa di mana desa itu banyak orang-orang yang ahli ibadah. Tinggalkan tempat desamu yang banyak ahli maksiat. Pergilah engkau ke satu desa yang banyak orang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus intinya yang itu harus kumpul-kumpul, sering kumpul-kumpul kepada orang-orang yang ahli ibadah. Ada orang yang jamaah tahlil, kumpul-kumpul dengan jamaah selawat, kumpul-kumpul dengan jamaah zikir, jamaah istighosah. Ini anjuran yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya dosa-dosa yang pernah kita perbuat dan berbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang yang bertaubat ini niat bertobat, kemudian pergi ke satu desa yang di sana tempatnya banyak orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah. Ternyata di tengah-tengah perjalanan seorang yang akan taubat ini meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, ada dua malaikat yang berebut, satu malaikat rahmat, dua malaikat azab. Satu malaikat rahmat untuk menjemput orang-orang yang baik, kemudian satu malaikat azab untuk menjemput orang-orang yang zalim, orang-orang yang suka berbuat dosa. Bertemulah dua malaikat ini, yang akhirnya terjadi perdebatan untuk merebut seorang mayat yang niat bertaubat ini. Kata malaikat rahmat, ini bagian saya, wahai malaikat azab. Ini adalah bagian saya, karena dia sudah akan melakukan taubat, menuju perjalanan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata si malaikat azab, tidak, ini bagian saya. Kenapa? Karena dia belum pernah melakukan kebaikan. Dia selalu melakukan perbuatan dosa selama ini. Bayangkan 100 orang yang dia bunuh, belum dosa-dosa yang lain. Kata malaikat azab. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu malaikat lagi untuk menjadi wasit, untuk menjadi penengah yang menyerupai manusia. Malaikat datang yang satu ini untuk menjadi wasit dan penengah. Ditanyalah oleh kedua malaikat, kira-kira siapa menurut kamu yang berhak untuk menerima ini? Berhak untuk menerima mayat ini, yang berhak untuk membawa mayat ini. Katanya si malaikat satu yang menjelma sebagai manusia itu, coba kita ukur jauh dan dekat
tempat kematiannya dengan tempat pintu bertaubat, desa yang mau dituju, dengan tempat asal yang menjadikan dia selalu menjadi orang pembunuh. Coba diukur. Setelah diukur, ternyata lebih dekat kepada tempat yang dia mau menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diukur lebih dekat dengan desa yang dituju untuk niat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain diriwayatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya tempat itu jauh dari tempat menuju taubat, tapi karena dia niat taubat, akhirnya bumi oleh Allah diperintahkan untuk lebih pendek dari tempat yang menuju taubat tersebut. Inilah kisah seorang yang bertobat kepada Allah, seorang pembunuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya malaikat rahmat berhak untuk mendapatkan seorang mayat yang bertaubat ini. Seorang pembunuh 100 manusia diampuni oleh Allah. Ada kisah lagi seorang pezina, wanita pezina karena memberi makan, memberi minum air, memberi minum seekor anjing. Dia taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang orang-orang pendosa besar yang bertobat kepada Allah, akhirnya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah mencintai wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci, orang senantiasa menjaga kesucian, menjaga wudhu, menjaga najis, menjaga hal-hal yang bisa menjadikan kotoran kepada baik anggota tubuh kita, baik secara badaniah atau batiniah. Jadi kesucian ini perlu agar supaya kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita kencing, maka harus kita sucikan air kencing itu dengan sesungguhnya. Karena kata Rasulullah, wa min ammati azabil qabri bisbauli, sebagian besar siksa kubur itu disebabkan oleh air kencing. Karena orang yang tidak bisa menjaga kesucian, orang yang tidak menjaga air kesucian atau najis dari air kencing dan lain sebagainya, ini menjadi penyebab besar untuk mendapatkan siksa di alam kubur nanti. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, mungkin doa ini yang penting kita sampaikan. Jadi kita mari kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita berusaha untuk menjaga kesucian kita, baik suci dari najis, suci dari hal-hal yang kotor yang bisa mengotori jiwa kita, bisa mengotori badan kita, dan bisa mengotori anggota tubuh kita. Insya Allah dengan dua hal ini kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bi ayatihi wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan bikamili syari'ati wa khalisid din wa ala jibari risalatihi bima yuhil qawaliti wa iyyadahu bikumati ashabil mutadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim,
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم على معانيهم رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم قوي الإسلام والمسلمين اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اسلم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم انصر قوم المسلمين في فلسطين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله على الصلاة الله على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Yeah.